Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bakal rakit PC yang bisa dibilang irit duit, irit daya, dan masih cukup bisa bermain game pastinya. 4K bos. Lu, duit segini ngarep 4K, nyadar dong. Ya intinya sih masih cukup bisa menghibur hati yang sedang patah karena cinta, sedih. Biar paham makanya nonton video sampai kelar ya. Biar tahu berapa sedotan daya listriknya, kemampuan editingnya, dan juga kemampuan gamingnya. Jangan lupa support terus channel ini biar menjadi channel teknologi yang makin berkembang lebih baik lagi pastinya. Caranya sih pasti udah tahu ya, tinggal pencet tombol subscribe bagi yang belum, lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks isi seikhlasnya. Di sini part yang dibeli gado-gado ya, ada yang baru, ada yang bekas, tapi bukan bekas mantan. Dan saya berusaha cari harga termurah yang bisa didapatkan. Oke, lanjut kita bahas harga dan part PC-nya satu persatu. Intel Core i5 12500. Maaf, itu Gen 12 ya. Maksudnya Gen 2 yaitu i5 2500. 3,3 GHz up to 3,7 GHz. 4 core, 4 thread. Harga Rp178.000 dengan bonus kipas di dalam paket penjualannya. Motherboard Kyokaisen H61 harga Rp265.000. Dan produk ini sendiri udah pernah saya bahas di video sebelumnya ya, yang mana udah support NVMe dengan garansi resmi 3 tahun. Walaupun salah satu kekurangan motherboard ini PCIe-nya masih 20, tapi rasanya nggak terlalu signifikan juga sih ya, perbedaan 20 sama 30. RAM 8GB DDR3 Hynix. Harga barunya hanya Rp85.000. Nah, saya sendiri lebih memilih dual channel dibandingkan single channel ya. Tapi kedepannya kalau mau upgrade ya mending ambil single channel aja deh. Nggak repot mau jual sepaket lagi, karena tinggal nambah RAM sekeping lagi ya. Terlebih lagi slot RAM-nya cuma 2. Tim MP33 256GB. Harga barunya hanya Rp340.000 dengan garansi resminya 5 tahun. Kalau mau lebih murah lagi ya tinggal ngambil merek Kyo ya, yang harga barunya di kisaran Rp275.000. Ya lumayan ngirit dikit nih pasti ya. Nvidia GTX 750 2GB DDR5. Nah, untuk satu ini gimana ya, harga bekasnya rada sinting sih karena mendekati harga baru. Yang mana barunya itu di kisaran 800 ribuan ya untuk merek Furion, sedangkan bekasnya ini di kisaran 600 ribuan. Tapi mereknya Asus atau Gigabyte dan MSI ya. Bahkan parahnya ada juga yang jual 700 ribuan. Buset dah, masih pede juga jual harga segini ya. Cuma kalau kalian sabar buat hunting VGA ini, maka kalian bisa dapat VGA ini di rentang harga 400 ribuan. Casing dan power supply bekas. Nah, demi ngejar budget murah kita pakai casing dan power supply bekas aja ya. Ya ini buat sementara waktu aja sih. Ntar kalau ada dana ya tinggal ganti power supply-nya. Ini yang pertama yang harus diganti ya. Nah, casing plus power supply ini saya dapetin di harga Rp135.000. Oke, sekarang langsung aja deh kita totalin harga PC rakitan kali ini. Ayo, berapa coba? Ya nggak tahu, kok nanya saya. Udah mau ganti. Masih aja sih pakai kata-kata legend. Oh ya, total harga PC ini hanya 1,6 juta rupiah. Tapi kalau kalian dapat VGA di rentang harga 400.000, maka harga PC ini hanya 1,4 juta rupiah. Gimana? Murah apa kemurahan? Lanjut dikomentari. Sekarang saatnya kita rakit PC gaming murah meriah kali ini. Dan biar mengirit waktu, makanya saya nggak ngejelasin ya, karena kebanyakan omon-omon itu nggak bagus, katanya sih. All I want
Di sini saya pakai Windows 10 versi terbaru dan pakai driver terbaru dari Nvidia. Ya biar kata GPU tua, ini masih disupport Nvidia sampai video ini dibikin ya. Sekarang kita coba render video 4K dan 1080p hasil rekaman handphone durasi 1 menit 30 detik. Buat render video 4K di Adobe Premiere 2024 ternyata not too bad sih. Bedroom. Alah, maksudnya nggak parah-parah banget ya. Waktu yang dibutuhkan hanya 5 menit 46 detik. Nggak cepet banget sih. Tapi mengingat PC ini harganya tergolong murah, ya hasilnya rada oke lah. Sedangkan buat resolusi 1080p hasilnya jauh lebih baik lagi dengan waktu hanya 1 menit 43 detik. So PC ini masih oke buat 1080p. Lanjut benchmark aplikasi. Di Blender Open Data, ini cuma prosesor doang ya yang bisa ya. Ini dapat skornya di angka 26.05. Ya lumayan sih dibanding i5 Gen 1. Kemudian di Snapdragon R15 prosesornya dapat skor 427 CB dan VGA-nya 68,86 fps. Hasil skor prosesor ini sendiri beda tipis banget sama Core i5 generasi 3. Sedangkan di Snapdragon R23 skor prosesor dari i5 2500 ini lebih tinggi dibandingkan Core i5 3470. Ini baik single core maupun multicore ya. Dan lanjut seperti biasanya untuk 3D Mark-nya silahkan kalian lihat aja sendiri hasilnya. Kita lanjut tes game di PC Keri Hori kali ini. Biar hasil kemampuan gamingnya lebih maksimal, saya nggak pakai perekam layar ya. Dan settingan di game juga saya usahakan settingan terbaik yang bisa didapatkan. Sebagian game bisa diset di resolusi 900p bahkan 1080p. Atau turun hingga 720p. Atau bahkan nggak bisa running sama sekali di PC ini. Ya sedih. Tapi ya karena fitur yang udah ketinggalan dari GPU yang dipakai ya. Oke lanjut kita bahas game PES 2024. Ini ternyata di resolusi 1080p set low masih cukup nyaman dimainkan. Bahkan lancar pakai banget nih, kalian bisa lihat di videonya. Sayangnya untuk game FIFA 2024 ini nggak mau running ya. Lanjut game Need for Speed Heat. Nah ini terpaksa diturunkan celananya. Resolusi maksudnya. Biar nggak maksa banget, tapi nggak parah juga sih ya. Karena masih main di resolusi 900p. Settingan low. Hasilnya masih oke juga karena frame rate-nya di atas 30 fps. Sedangkan di game Forza Horizon 5 saya pakai di resolusi 1080p settingan very low. Frame rate yang didapat masih oke juga sih, walaupun pas-pasan banget. Pas 30 fps. Ini kok bisa sih ya. Tapi jelasnya kalau kalian turun ke resolusinya bakal dapat frame rate yang lebih baik lagi. GTA 5, Dota 2, Genshin, Honkai, dan Wuthering Waves. Di game GTA 5 tetap main di resolusi 1080p, settingan high gadu-gadu, alias nggak maksa juga. Hasilnya memang nggak keren banget ya, tapi cukup oke lah karena frame rate yang dapat masih di kisaran 30 bahkan tembus 70 fps. Ya kalau sekiranya kurang oke frame rate yang dihasilkan ya tinggal diturunkan settingannya. Di game Dota 2 resolusi 1080p preset best looking, frame rate-nya masih cakep juga nih karena di kisaran 40 hingga 60 fps. Lanjut di game Genshin, resolusi 1080p settingan lowest. Ini masih oke juga, terbilang cukup lancar. Begitupun juga game Honkai di resolusi 1080p settingan low. Ini masih cakep juga dengan frame rate yang bisa dibilang cukup baik. Tapi buat game Wuthering Waves kalian wajib mengalah kalau mau dapat frame rate yang cukup baik. Yap, mainnya di resolusi 720p settingan very low. Kalau dipaksa reso tinggi apa bos? Ya nggak nyaman bro, kepala kunang-kuning. Itu mata sih ya, mata bakal kunang-kunang, naik darah karena gamenya patah-patah. Ya intinya sesuaikan kemampuan aja ya. Valorant, Apex Legends, The Final, dan Warzone 2.0. Untuk game Valorant ini saya cuma nyoba di settingan low resolusi 1080p. Sayang banget saya nggak nyoba settingan high ya.
tapi di low aja frame rate-nya nggak nembus 200 fps. Tapi ya tetap aja sih masih dapat frame rate di atas 100 fps. Lain Valorant, lain juga di game Apex Legends. Kalian harus turunkan lagi resolusinya ke 900p ya, settingan low pastinya. Dan lancar dengan frame rate yang masih oke juga di kisaran 40 hingga 80 fps. Begitupun juga di game The Final nih yang harus puas dapat frame rate di kisaran 30 hingga 40 fps. Resolusi 900p settingan low, dan wajib mengaktifkan FSR ya kalau mau nyaman. Terakhir game Warzone 2.0. Di resolusi 900p settingan paling minimum, ternyata frame rate-nya rata-rata di bawah 30 fps. Ya walaupun kadang-kadang di atas 30 fps ya, tapi kebanyakan di bawah 30 fps. Sesuai harga PC-nya, ya nggak? Far Cry 6, Resident Evil 4 Remake, Watch Dogs Legion, dan Horizon Zero Dawn. Ini kumpulan game yang hasil frame rate-nya nggak baik-baik saja. Kenapa? Ya nggak tahu, kok nanya saya. Udah, nggak usah macem-macem lah. Sampai mana tadi? Oh ya, maksudnya semua game di sini pakai resolusi paling rendah yaitu 720p. Nah untuk Far Cry 6 dengan mengaktifkan FSR, frame rate yang dihasilkan masih oke nih. Begitupun juga untuk game Resident Evil 4. Ya biar kata gambar di game Resident ini lumayan hancur. Frame rate-nya masih bisa dibilang lumayan ya. Sedangkan game Watch Dogs Legion sama Horizon Zero Dawn ini hasilnya di bawah 30 fps. Kesimpulannya, PC seharga 1,6 juta ini cukup lumayan buat pekerjaan editing ataupun menghibur diri dengan bermain game. Hanya saja nggak bisa dipaksa ya. Harga segini mau main Cyberpunk, Wukong, rasa kanan lagi. Mimpi, jalan juga enggak. Tapi inget ya, kalian bisa upgrade ke depannya dengan mengganti prosesor Core i7 3770. Kemudian tambah RAM 8GB lagi nih. Biar kemampuan VGA atau GPU ini nggak terlimitasi karena RAM-nya nanggung ya. Terus harus diingat sebelum upgrade VGA sama prosesor, baiknya ganti power supply nih. Maka kalian bisa pakai VGA sekelas GTX 1660 Super di PC ini. Dan game yang saya sebutin tadi bisa running dengan baik. Untuk sedotan daya dari PC murah meriah ini ternyata nggak boros banget, tapi juga nggak irit banget ya. Karena sedotan daya paling kencengnya ini di kisaran 180 watt. Dan rata-rata sih di kisaran 170-an watt ya. Ya kalau dibanding Ryzen 5600G dengan onboard GPU-nya atau 5500 GT, pastinya masih iritan Ryzen ya. Karena di bawah 100 watt kalau nggak salah. Cuma harganya kan lumayan sih ya dibanding PC satu ini. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan PC gaming irit daya dan berharga murah kali ini. Sekali lagi jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di NK Channel.